Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran keempat PAI kelas 4 dengan tema bersih itu sehat. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai hadas besar dan tayamum. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tata cara berwudu. Alhamdulillah sekarang kalian sudah bisa berwudu. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan mengenai hadas besar dan tayamum. Bagaimana caranya? Simak baik-baik ya video ini. Sebelum melakukan ibadah, kita harus benar-benar terbebas dari hadas dan najis. Salah satunya adalah terbebas dari hadas besar. Apa itu hadas besar? Yaitu keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk mandi janabat atau mandi besar. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus mandi terlebih dahulu. Hal-hal yang dilarang bagi orang yang mempunyai hadas besar, diantaranya dilarang sholat, tawaf atau mengelilingi Ka'bah, mengaji atau membawa Al-Quran, melakukan ibadah puasa, serta iktikaf di masjid. Nah, hal-hal ini yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang ketika mempunyai hadas besar sebelum ia melakukan mandi besar. Adapun tata cara bersuci dari hadas besar atau dikenal dengan rukun mandi janabat ada dua. Yang pertama, kita harus niat terlebih dahulu. Niatnya adalah nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Selain itu, kita juga mandi dengan meratakan air ke seluruh tubuh kita, mulai dari rambut, wajah, tubuh hingga kaki. Semuanya harus benar-benar terkena oleh air. Selain kedua hal wajib tadi, kita juga dianjurkan untuk melakukan sunnah mandi. Di antaranya mengawali dengan membaca ta'awudz dan basmalah, menyala-nyala jari, menghilangkan kotoran yang bisa menghalangi air seperti kotoran cat dan sebagainya. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk mengawali mandi dengan berwudu terlebih dahulu, serta meratakan air ke seluruh permukaan tubuh kita hingga benar-benar bersih. Dan yang terakhir adalah mendahulukan bagian yang kanan dari yang kiri. Nah, inilah sunnah-sunnah mandi yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan. Secara garis besar, ketika kita ingin menghilangkan hadas besar maupun hadas kecil menggunakan air yang suci. Akan tetapi dalam kondisi darurat, kita bisa menggunakan debu untuk bersuci. Nah, kondisi inilah yang dimaksud dengan kondisi darurat. Bagaimana caranya? Simak baik-baik ya. Sebelum kita melakukan tayamum, ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan, yaitu hal-hal yang diperbolehkan seseorang untuk bertayamum. Yang pertama, dalam keadaan tidak ada air. Sekalipun ada air, airnya hanya cukup untuk minum, sehingga tidak ada kelebihan air untuk melakukan wudhu. Seseorang juga boleh bertayamum ketika dalam keadaan sakit, karena ketika seseorang dalam keadaan sakit menggunakan air bisa memperparah sakitnya. Selain itu, kita juga diperbolehkan untuk bertayamum ketika dalam kondisi perjalanan, seperti ketika kita melakukan perjalanan menggunakan bis. Nah, kita bisa mensucikan dari hadas kecil sebelum sholat menggunakan tayamum. Nah, sekarang kita belajar mengenai syarat tayamum. Apa saja syaratnya? Yang pertama adalah sudah masuk waktu sholat.
Seperti contoh, ketika kalian ingin melakukan sholat zuhur dengan bertayamum, maka tunggulah sampai azan sholat zuhur itu terdengar. Selain itu, kalian sudah berusaha mencari air tetapi tidak menemukan. Seandainya menemukan, itu jumlahnya sangat sedikit hingga itu cukup untuk kebutuhan minum saja. Selain itu, tayamum itu hanya diperbolehkan untuk 1 kali sholat. Sehingga ketika kita melakukan sholat zuhur dengan bertayamum, nah ketika sholat asar tiba kita harus bertayamum kembali. Selain itu kita bertayamum dengan debu yang suci. Adapun tata cara bertayamum atau dikenal dengan rukun tayamum berjumlah 4. Yang pertama adalah harus membaca niat terlebih dahulu. Bunyinya adalah nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Artinya saya niat bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah mengusap muka dengan debu yang suci. Ketiga, mengusap telapak tangan hingga siku dengan menggunakan debu yang suci. Dan yang keempat adalah tertib atau melakukannya dengan berurutan. Nah, inilah yang harus kita lakukan ketika ingin bertayamum. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tutorial wudhu dan tayamum berikut ini, sehingga anak-anak di rumah bisa mempraktekannya dengan benar. Sebelum berwudu, kita usahakan mencuci kedua telapak tangan kita hingga bersih sambil mengecek apakah ada hal-hal yang bisa menghalangi datangnya air ke anggota wudu kita. Cuci dulu telapak tangannya hingga benar-benar bersih, ke sela-sela jarinya juga. Setelah itu kita berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Setelah itu kita membersihkan lubang hidung. Hal ini dilakukan selama 3 kali karena itu merupakan sunnah dari wudhu. Setelah itu kita melakukan rukun wudhu, yaitu membasuh muka kita dengan air sambil membaca niat wudhu, yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil ashghari fardhon lillahi ta'ala. Basuh muka kita sebanyak 3 kali hingga merata. Setelah itu kita membasuh kedua tangan kita. Dahulukan anggota yang kanan, basuh dengan air hingga benar-benar merata. Pastikan siku kita juga ikut terbasuh oleh air. Setelah itu kita membasuh sebagian kepala. Lakukan hal ini sebanyak 3 kali. Setelah itu kita mencuci kedua telinga kita. Basuh dengan cara memutarkan jari kita. Dan anggota terakhir yang kita basuh adalah kaki kita hingga mata kaki. Pastikan kedua kaki kita terbasuh dengan sempurna dengan cara digosok-gosok agar air bisa menempel sempurna ke anggota wudhu kita.
Dan yang terakhir adalah doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Dan selanjutnya pada video kali ini juga dipraktekkan cara untuk bertayamum. Yang pertama adalah cari permukaan. Nah, setelah itu kita ambil debu dan kita hentak-hentakan dulu kedua telapak tangan kita atau bisa dengan ditiup. Setelah itu kita mengusap ke muka kita sambil membaca doa atau niat tayamum. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardolillahi ta'ala. Setelah itu kita mengambil debu kembali di tempat yang berbeda dan dihentak-hentakan atau ditiupkan. Setelah itu kita mengusap ke telapak tangan kita hingga ke siku. Dahulukan anggota yang kanan, kemudian dilanjutkan ke anggota yang kiri. Nah, seperti itu ya anak-anak, tata cara bertayamum dan berwudu. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.